Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Dulu, saya pernah menganggap bahwa pesantren adalah sebuah tempat di mana orang-orang beriman ditempa. Saya berbahagia bahwa orang tua saya tidak memasukkan saya ke pesantren karena saya merasa tidak cocok kalau harus belajar sepenuh hari soal ilmu agama. Saya juga tidak ingin menyekolahkan anak-anak saya ke pesantren karena saya merasa mereka tidak akan memperoleh ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk bertempur di dunia modern. Tapi biar bagaimanapun, saya tetap merasa bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan di mana anak-anak dibesarkan dan dididik dengan ilmu-ilmu agama yang mendalam. Pesantren adalah sebuah wilayah suci di mana guru-guru dan murid-muridnya bergulat dengan pengetahuan keagamaan secara intensif. Namun sekarang saya mulai menemukan fakta baru tentang pesantren. Semakin banyak berita yang menunjukkan di pesantren, aksi kekerasan lazim terjadi. Kasus terbaru ada di pesantren Al-Falah, pesisir barat Lampung. Ada duel maut antara sesama santri yang mengakibatkan salah satunya meninggal dunia. Pelakunya berinisial RZ 15 tahun, sedangkan korbannya adalah DN 17 tahun. Penyebab aksi kekerasan itu sederhana. Peristiwa itu terjadi karena pelaku tak terima dihukum oleh korban karena dia terlambat datang ke pengajian. Di pesantren, biasanya santri senior memang diberi kewenangan untuk mendisiplinkan juniornya. Dalam kasus Al-Falah ini kemungkinan besar memang juga begitu. Korban adalah santri senior yang melakukan pendisiplinan terhadap pelaku. Namun pelaku merasa sakit hati karena yang menghukum adalah sesama santri meskipun dia senior. Maka setelah pengajian selesai dilakukan, pelaku meminta temannya memanggil korban untuk diajak berkelahi. Naasnya, korban tidak tahu kalau pelaku sudah menyiapkan pisau sebagai senjata. Dalam perkelahian tidak seimbang itu, korban meninggal dunia. Pelaku sempat kabur dan membuang barang bukti, tapi polisi berhasil menangkapnya dengan cepat. Apakah kasus di pesantren Lampung ini berdiri sendiri? Jadi cuma semacam insiden terpisah? Sayangnya tidak. Belum lama ini juga terjadi kasus kekerasan fisik di pesantren Gontor, Jawa Timur. Bahkan yang satu ini lebih dramatis. Korbannya adalah santri yang terbunuh karena disiksa para seniornya. Pengelola pesantren berusaha menutup-nutupi kejahatan tersebut. Namun orang tua korban akhirnya tahu karena kondisi fisik jenazah menunjukkan secara jelas kekerasan yang dilakukan terhadap dirinya. Begitu kasus ini terungkap, bermunculan pula testimoni dari mantan santri Gontor yang mengatakan bahwa kultur kekerasan di Gontor sudah lama terjadi. Yang paling lazim adalah kekerasan senior kepada junior. Seperti yang saya katakan, ini adalah sebuah sisi lain pesantren yang baru saya ketahui. Beberapa teman yang saya ajak bicara membenarkan anggapan bahwa kekerasan adalah sisi gelap di banyak pesantren yang ditutupi. Dikatakan pula kekerasan fisik biasanya lebih banyak terjadi di pesantren modern karena di pesantren seperti itu pola senioritas diterapkan. Bisa disebut pesantren modern jauh lebih ketat kedisiplinannya daripada pesantren tradisional. Hanya saja saat ini memang agak susah membedakan antara pesantren modern dan pesantren tradisional. Banyak pesantren tradisional yang juga mulai menerapkan metode senioritas dan pendisiplinan oleh senior. Di pesantren tradisional sebelumnya, proses penghukuman dilakukan oleh kiai atau ustadz secara langsung. Di pesantren tradisional, persoalan senioritas tidak terlalu terlihat. Meskipun santri senior memang lebih dekat dengan kiai atau bahkan merangkap jadi ustadz. Pesantren Al-Falah Lampung merupakan contoh pesantren tradisional yang mulai berubah menjadi pesantren modern. Di pesantren itu memang diajarkan kitab kuning yang merupakan ciri khas pesantren tradisional. Namun di sana juga semakin banyak muatan pendidikan modern sekaligus pola senioritas. Bisa disebut Al-Falah itu tidak sepenuhnya tradisional, juga belum benar-benar bercirikan pesantren modern. Apa yang terjadi di pesantren ini memang mengkhawatirkan. Selain soal kekerasan senior ke junior, ada pula isu kekerasan seksual. Jika di pesantren modern kasus yang terjadi lebih banyak ke kasus kekerasan fisik, di pesantren tradisional cenderung lebih banyak kasus kekerasan seksual. Itu terjadi karena karakter kedua pesantren itu berbeda. Alasan pertama, karena pesantren modern memisahkan santri perempuan dan santri laki-laki. Para pengurus masing-masing santri juga disamakan gendernya,
yang laki-laki diurus ustadz, yang perempuan diurus ustazah. Dengan kondisi seperti itu, potensi untuk terjadinya kekerasan seksual di pesantren modern menjadi rendah. Alasan kedua, karena di pesantren tradisional, pengaruh kiai atau ustadz sangat kuat. Mereka menjadi pusat dari pesantren tersebut. Maka jika pelaku merupakan tokoh utama pesantren, ia akan punya kekuasaan untuk melakukan aksinya. Pihak lain tidak akan berani untuk menegur, apalagi mencegah kelakuan aksi darah biru di pesantren itu. Kasus seperti ini pernah terjadi di Pondok Pesantren Siddiqiyah, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pelakunya adalah Muhammad Subhi Azal-Sani yang merupakan putra dari pendiri pesantren. Kasus itu berhasil dibongkar ketika publik secara luas berpihak pada korban. Apa yang terjadi di banyak pesantren ini harus segera dihentikan. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, harus mengambil tindakan tegas. Konsep senioritas santri harus segera dihilangkan untuk menghindari perundungan sesama santri atau perasaan sakit hati karena dihukum oleh sesama santri. Begitu juga dengan pengawasan terhadap santri perempuan di pesantren. Tradisi untuk bersikap diam terhadap isu kekerasan seksual harus mulai disingkirkan. Harus ada posko pengaduan dan konseling untuk kasus kekerasan seksual di setiap pesantren yang terkoneksi dengan dunia luar. Penghormatan terhadap kiai dan keluarganya harus menggunakan akal sehat. Tidak boleh lagi ada pengkultusan dan penghormatan buta. Kita harus bersama-sama membangun pesantren sebagai pusat pendidikan dan agama yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.